Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septinda Yani. Saya dari kelas K420 Manajemen dan Reguler. NPM saya 11211508. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari manajemen strategik. Di sini saya akan menerangkan tentang ruang lingkup manajemen strategik serta tahapan-tahapannya. Di sini ada manajemen strategik, yaitu ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Serta menurut Hussein Umar, manajemen strategik adalah sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan atau formulating, penerapan implementing, dan evaluating keputusan strategi antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Menurut Lawrence R. Jones dan William F. Gulens, manajemen strategi dan kebijakan perusahaan pada tahun 1998 menulis manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Menurut Whelan dan Hunger, Strategic Management and Business Policy, Massachusetts, tahun 1995, yaitu manajemen strategi suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Tercakup di dalamnya mengenai dan menganalisis lingkungan, formulating strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi. Berikut pengendaliannya. Yang pertama, ada manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar, mencangkup seluruhan komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana, strategi, atau restra yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program kerja dan proyek tahunan. Yang kedua, restra berorientasi pada jangkauan masa depan. Yang ketiga, ada visi misi pemilihan strategi yang menghasilkan strategi induk dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang, merupakan acuan dalam merumuskan rencana strategi. Namun dalam teknik penempatan sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis, semua acuan tersebut terdapat di dalamnya. Yang keempat, ada Renstra dijabarkan termasuk proyek-proyek dengan sasaran jangka sedang masing-masing juga sebagai keputusan manajemen puncak. Yang kelima, ada penetapan Renstra dan rencana operasi harus melibatkan manajemen puncak karena sifatnya sangat mendasar atau prinsipil dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi untuk mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi jangka sedang termasuk panjangnya. Yang keenam, ada pengimplementasian strategi dalam program-program termasuk proyek-proyek untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan mengenai fungsi-fungsi manajemen lainnya yang mencangkup pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan kontrol. Selanjutnya ada manfaat dari manajemen strategik. Yang pertama, pemahaman yang jelas atas visi dan misi serta tujuan strategi perusahaan. Yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategi memang penting. Yang ketiga, perusahaan yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Lalu ada dimensi manajemen strategik. Yang pertama ada dimensi waktu dan orientasi masa depan. Yang kedua ada dimensi internal dan eksternal. Yang ketiga ada dimensi pendayagunaan sumber-sumber. Yang keempat ada dimensi keikutsertaan manajemen puncak. Yang kelima ada dimensi multi bidang. Terminologi terkait yaitu yang pertama, manajemen strategi adalah suatu proses pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif atau yang membantu perusahaan mencapai tujuannya. Yang kedua, kebijakan umum perusahaan yang melihat kepada inward looking untuk mengintegrasikan aktivitas dan fungsi perusahaan secara tepat.
Yang ketiga ada keputusan strategi. Keputusan ini berkaitan dengan definisi bisnis, produk, dan pasar yang akan dilayani, fungsi yang akan dilaksanakan, dan kebijakan utama. Yang keempat ada kebijakan, adalah rumusan yang disiapkan dan berfungsi sebagai pedoman internal organisasi untuk bertindak. Perkembangan manajemen strategik ada basic financial planning, yang kedua ada forecast based planning, yang ketiga ada external oriented, yang keempat ada strategis planning, yang kelima ada strategis manajemen. Tantangan manajemen strategis yaitu European Union (EUO) yang telah memberlakukan mata uang sendiri yaitu euro. Yang kedua ada economic integration yang terkenal dengan North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Yang ketiga ada perdagangan bebas antara negara Argentina, Brasil, Uruguay, dan Paraguay. Yang keempat ada asosiasi negara Asia Timur yang dikenal dengan nama Southeast Asian Nation atau ASEAN. Selanjutnya ada tahapan dalam manajemen strategik menurut Fred R. David. Yang pertama ada perumusan strategi, meliputi kegiatan untuk pengembangan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan eksternal internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Yang kedua, pelaksanaan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya hingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada pelaksanaan strategi mencangkup pengembangan budaya yang mendukung strategi mencapai struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali ke usaha-usaha, pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Yang keempat ada evaluasi strategi. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari manajemen strategi. 3. Kegiatan pokok dengan evaluasi strategi adalah mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini, bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Selanjutnya ada strategi besar atau grand strategi, yaitu pertumbuhan. Yang kedua ada stabilitas atau strategi diam. Yang ketiga ada pemangkasan. Strategi global terdiri dari strategi globalisasi, strategi multidomestik, dan strategi transnasional. Tingkatan strategi ada strategi tingkat perusahaan, tingkat bisnis, dan strategi tingkat fungsional. Manajemen strategi dan kaitannya dengan daya saing. Yang pertama ada strategis flexibility, adalah sekumpulan kemampuan yang digunakan untuk merespon berbagai permintaan dan kesempatan dalam lingkungan yang kompetitif, dinamis, dan tidak menentu. Yang kedua ada strategis intent, adalah pengelolaan sumber daya, kemampuan, dan kompetisi inti perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan pada lingkungan yang kompetitif. Yang ketiga ada strategic mission, adalah pernyataan unik dengan lingkup dan operasi perusahaan dari sisi produk dan pasar. Satu perusahaan yang berhasil merumuskan ini dengan baik akan memberikan jaminan kepada pelanggan barang dan jasa apa yang dapat diperolehnya dan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada kecenderungan global. Yang pertama ada penggunaan internet dalam menginformasikan diri satu perusahaan kepada lingkungan secara lebih luas. Yang kedua ada akses pasar dan merek perusahaan merupakan berubah menghilangkan peran para perantara pada pasar tradisional. Yang ketiga ada penyeimbangan kekuatan semakin bergeser ke arah pelanggan. Yang keempat ada persaingan terjadi bukan melulu pada tingkat pelaksana, akan tetapi pada tingkat fungsional. Yang kelima ada perubahan bentuk bisnis yang berubah secara drastis. Yang keenam ada perusahaan yang menggunakan pemakaian internet dalam proses pembelian perusahaan yang melampaui batasan tradisional perusahaan.
Yang ketujuh ada pengetahuan lebih menjadi dasar penentu keunggulan kompetitif daripada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya ada makna lain dari strategi, yaitu strategi sebagai satu perencanaan, plan. Yang kedua ada strategi sebagai lompatan, ploy. Yang ketiga ada strategi sebagai pola, pattern. Yang keempat ada strategi sebagai pengambilan posisi, position. Yang kelima ada strategi sebagai persepsi, perception. Di sini ada pengertian umum strategi, yaitu suatu proses yang menentukan adanya perencanaan terhadap para top manajer yang sungguh berarah pada tujuan jangka panjang. Perusahaan yang disertai dengan penyusunan akan upaya bagaimana agar mencapai tujuan yang diharapkan, sementara pengertian khusus strategi yaitu suatu tindakan yang bersifat terus-menerus mengalami peningkatan dan dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yang diinginkan serta diharapkan oleh para konsumen untuk di masa depan. Dengan strategi ini, maka ada yang hampir dimulai dari apa yang selalu untuk bisa terjadi dan bukan yang dimulai dari apa yang terjadi. Dengan terjadinya ada suatu kecepatan berinovasi pada pasar yang baru dan juga perubahan-perubahan pola konsumen yang sangat memerlukan kemampuan inti manajemen strategis juga, yaitu suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif dan disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada karakteristik dari manajemen strategik. Pada umumnya, manajemen ini sungguh berbeda dengan lainnya, di mana manajemen strategi ini senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu sendiri, serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan sejalan pada hal tersebut. Maka berikut ini akan ditunjukkan karakteristik manajemen strategik. Yang pertama ada manajemen strategik bersifat jangka panjang. Yang kedua ada manajemen strategik bersifat dinamik. Yang ketiga ada manajemen strategik merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat ada manajemen strategik perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima ada manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam ada manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Lalu ada rumusan manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan suatu proses menentukan tujuan suatu organisasi, mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai tujuan serta mengalokasikan sumber daya untuk mengimplementasikan perencanaan tersebut. Manajemen strategik merupakan level tertinggi dalam aktivitas manajemen. Manajemen strategik bukanlah suatu tugas, melainkan satu rangkaian kemampuan manajerial yang ditetapkan keseluruhan dalam organisasi. Dalam berbagai fungsi manajemen strategik dapat dilihat sebagai kombinasi dari rumusan strategi dan implementasi strategi. Namun strategi harus erat dengan tujuannya. Rumusan strategi melibatkan tindakan analisis suatu situasi baik secara internal ataupun eksternal, secara mikro dan makro, yaitu mengatur sasaran, menentukan visi dan misi jangka panjang atau peran yang akan diberikan organisasi tersebut untuk masyarakat, keseluruhan tujuan korporat atau baik finansial dan strategi, tujuan taksis dan perencanaan. Lalu menerapkan manajemen strategi. Rumusan dan implementasi strategi merupakan proses berkelanjutan dan tak berkesudahan yang memerlukan pengkajian dan reformasi terus-menerus. Mengingat manajemen strategik itu dinamis, manajemen strategik melibatkan pola kompleks aksi dan reaksi. Bisa dikatakan manajemen strategik itu setengah terencana dan setengah tidak terencana. Strategi terencana yang muncul bisa dinamis dan interaktif. Estimasi berlebihan terhadap sumber daya yang kompeten
dan estimasi minim dari waktu yang diperlukan harus dihindari. Pegawai dan jajaran manajemen senior harus berkomitmen memperlakukan keterbukaan komunikasi. Lebih penting lagi, manajemen harus dapat meramalkan reaksi lingkungan dan mengatur perubahan yang ditimbulkan nantinya. Selanjutnya ada keuntungan manajemen strategik. Manajemen strategik merupakan sebuah proses di mana manajemen mengambil inisiatif atas izin pemilik bisnis untuk menggunakan sumber daya dan meningkatkan produktivitas perusahaan mereka. Semua tindakan harus merefleksikan visi misi, objektif, dan kebijakan organisasi itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan cara mendesain dan mengimplementasikan program yang bertujuan untuk meraih tujuan, dan sumber daya yang bersedia harus digunakan secara benar. Manajemen strategik merupakan tindakan tingkat manajerial yang memprioritaskan tujuan daripada siasat. Manajemen strategik memberikan arah yang akan diambil oleh organisasi. Bagaimanapun juga, hal ini tidak hanya terbatas pada manajer, namun juga direktur dan pemegang saham lainnya dalam struktur internal manajemen. Manajemen strategik keseluruhan adalah proses berkelanjutan yang mengontrol organisasi dan industri yang mempengaruhinya. Manajemen strategik mengevaluasi kompetitornya dan menentukan metode untuk menghadapi dan berkompetisi dengan mereka. Langkah pertama yang diambil dalam manajemen strategik adalah kompilasi dan penyebaran misi organisasi. Hal ini akan menentukan tindakan yang dapat diambil oleh organisasi untuk melayani konsumen mereka. Formasi awal strategi dibagi menjadi beberapa proses. Hal ini juga termasuk lingkungan mikro dan lingkungan makro, evaluasi kompetitor dan cara menghadapi mereka, dan pertimbangan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi juga hasil dari proses tersebut. Setelah tahap analisis, manajemen akan mulai menetapkan tujuan, biasanya dalam jangka waktu dan tujuan. Proses ini menitik beratkan pada rumusan visi organisasi, misi, dan juga rangkuman tujuannya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.